Terpuji nama Tuhan Yesus, sama-sama kita akan memulai gerak kita pada pagi hari ini. Bersama selamat pribadi setiap selamat Tuhan kasih Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Berlebih semua lagi cuma Tuhan. Shalom. Masih ada selamat semua yang diberi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Tentunya luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa yang tidak terbatas kuasanya. Kita percaya kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling beriak. Percaya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka hadirat Tuhan mengubahkan setiap kita. Hadirat Tuhan sanggup menyembuhkan setiap penyakit kita, bahkan melepaskan setiap yang terikat, memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Asal kita datang percaya, kita datang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita pulang dari tempat ini, kita pasti menerima mujizat yang besar. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Pastikan setiap jemaat Tuhan, sedang kita sudah siap untuk diberkati dengan lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Pejamkan mata saudara, tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Apa kami datang Tuhan? Kami datang bersyukur, kami datang memuji, kami datang mengagumi setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Betapa kami menyadari Tuhan baik, sangat baik. Sungguh amat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan kami datang Tuhan dengan senang hati kami. Kami mau bawa pujian kami yang terbaik buat Tuhan. Bukan ala-kadarnya, bukan sebagai rutinitas saja, tapi kami mau jadikan yang terbaik, yang sejati buat Tuhan. Maka Tuhan Yesus lawan setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang pulang dengan sia-sia pada pagi hari ini. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan, setiap kami yang sedih Tuhan hiburkan, setiap yang terluka Tuhan pulihkan, bahkan setiap yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan Yesus, bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Maka lawan setiap kami, jawab setiap kami, ubahkan setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Angkat tangan saudara, angkat suaramu semuanya.
Yesus. Maka kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang tempat terima kekuatan yang baru, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pulang dari tempat ini, kami terima mujizat Tuhan, kami pasti diberkati Tuhan. Kami habiskan ibadah kami pagi hari ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang memberkati kami, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih berkata haleluya buat Tuhan. Selalu kiri kananmu, kasih kos kanan kiri kananmu. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Hari gula sama hati. Sama-sama kita berkumpul memuji Tuhan. Saudara-saudara yang dapat Tuhan yang cari.
kerukunan di sanalah berkat Tuhan tercurah. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada persembahan pujian dari youth di tempat ini. Gabungan. Oh, gabungan. Puji Tuhan. Waktu dan tempat kami persembahkan. Erwin, ini gimana ya pindah supaya main keyboardnya kelihatan? Kesian di sini nih. Jadi mungkin keyboardnya begini. Sampai mulai goyang-goyang ya. Ini aku suka mati nih, videoin juga. HP ku suka mati. Videoin. Kadang-kadang kan dia depan terus. Kadang-kadang harus diputar jemaah. Coba gini ya. Masalahnya ini. Iya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini saya beserta Ibu Yunia dan teman-teman saya mewakili anak youth dan adik sekolah minggu saya akan mempersembahkan sebuah pujian. Kiranya pujian ini menguatkan kita bahwa jika Tuhan sudah membuka jalan buat kita, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Amin. Seperti Efesus 3 ayat 20 berkata, Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Sama seperti lagu pujian ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Amin. Ajaib bagiku.
terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat Luar biasa. Puji Tuhan. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan saudara-saudara. Sukses kejadian sangat indah dan menguatkan setiap kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tentunya saat ini kita juga memerlukan atau butuh sehari-hari. Dan sebab itu kita siapkan hati kita, kita buka hati kita dalam sambut kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam roh. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat pagi hari yang indah dan sukacita yang telah kami terima. Pujian dan hadirat-Mu yang memuaskan jiwa kami Tuhan. Maka di masa Tuhan Yesus kami mau duduk diam dengan kebenaran firman Tuhan. Tegur, ajar, bentuk, bahkan dewasa kami lewat kebenaran firman Tuhan. Seperti hujan dan salju yang turun ke muka bumi tidak akan pernah kembali dari tempat di mana ia berasal. Demikianlah kebenaran firman Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib di dalam kehidupan kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang terluka, bahkan bebaskan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah bahaya dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nyanyi malam ini dari bawah. Tolong perisai. Engkaulah perisaiku
di tengah badai seperti itu, kami akan terbang bersama. Kami bersyukur padamu ya, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu sayang kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Pagar berapimu adalah benteng bagi setiap kami, sehingga anak maut tidak pernah menyentuh kami, karena Kau menjaga kami. Bapa, Kau baik, Kau sungguh baik dan teramat baik. Kasih-Mu tiada kesudahan, dan kami percaya pada pagi menjelang siang ini juga Kau akan memberkati kami melalui kekuatan firman-Mu. Engkau akan beri kami roh hikmat dalam bayu-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan kami, yang akan menuntun sepanjang hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirman-Lah bagi kami, terlebih lagi hati kami, berikan kami pengertian yang ilahi, sehingga setiap firman yang kami dengar pada pagi dan siang ini ya Tuhan, akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terlebih lagi berikan kami anugerah kemampuan untuk kami boleh menghidupi setiap firman yang kami dengar, supaya kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami, karena kami berjalan di terang kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan waktu ini dari awal hingga akhir tentang-Mu, dan kami siap untuk menerima berkat-berkat yang ilahi daripada Kau, yang siap menerima berkat yang ilahi daripada Tuhan. Sama-sama katakan Shalom Bapak Ibu. Luar biasa, silakan duduk. Puji Tuhan, kedua kali saya di sini ya. 2 bulan yang lalu saya ada di sini, mungkin Bapak Ibu mesti ingat apa yang saya perbakarnya. Bapak Ibu sungguh luar biasa. Waktu 2 bulan lalu saya khotbah tentang bagaimana pengenalan akan Allah. Amin. Pengenalan akan Allah itu penting bagi kita. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kita akan berjalan bersamanya. Hari ini saya akan khotbah. Kalau anak muda mengangkat khotbah saya adalah kita khotbah tekstual. Artinya begini, khotbah tekstual artinya dari teks yang kita baca, kita gali, kita mengerti, supaya apa yang disampaikan dari teks ini. Amin. Nah, oleh karena khotbah tekstual perlu digali, perlu mengerti. Artinya kita akan buka banyak beberapa ayat. Kenapa? Saya tidak mau kita jangan berasumsi untuk mengertikan firman Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan itu diterangkan, dijelaskan oleh firman Tuhan sendiri. Amin. Nah, kalau mau judul bahasa saya pagi ini judulnya MCK, bukan mandi kakus dan cuci. Amin. MCK. Yuk kita buka dulu ayat MCK. Matius 7 ayat 7. Mintalah, carilah, ketuklah. Ayat ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu hafal gak ayat ini? Bapak Ibu menunda gak ayat ini? Ayat ini ayat yang luar biasa, yang sangat luar biasa. Tetapi banyak hamba-hamba, banyak anak-anak Tuhan yang kadang-kadang lupa ayat ini. Kenapa lupa? Karena ayat ini tidak ada mengerti, sehingga tidak menjadi kenyataan. Berapa banyak Bapak Ibu yang tadi malam kemarin berdoa minta sesuatu, atau bulan lalu ada yang doa minta sesuatu, minta kesembuhan, minta kesehatan, yang sakit minta kesembuhan, ada? Udah sembuh belum? Sudah dapat belum? Ada yang mencari? Udah ketemu? Udah ketemu? Coba saya tanya dikit nih ya, ada nggak di sini yang punya gula-gula?
yang punya gula-gula? Ada? Menjadi diabetes? Ada? Ada? Cuma satu aja, angkat ada satu. Saya bertanya, ibu berdoa nggak tidak sembuh? Udah sembuh belum? Firman-Nya berkata, mintalah maka akan sudah minta kok nggak diberi? Minta sembuh kan? Ternyata belum sembuh. Firman-Nya bilang apa? Mintalah, diberi, carilah, ketuk. Udah banyak yang dicari, udah dapat semua. Ayat ini sepertinya sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami. Kalau dia mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibuka. Kenapa? Betapa banyak kita sudah berdoa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kadang-kadang kita belum mendapat sesuatu. Sehingga saking tidak susahnya mendapatkan, akhirnya kita melupakan ayat ini. Baik, karena praktek nanti ya. Dan di rumah ada pelihara dogi, pelihara buguk, ambil daging. Tahu dia begini, dia akan loncat. Kalau dia loncat 3-4 kali, bolak-balik 3-4 kali, dia meloncat 3-4 kali, dia nggak dapat, guguknya akan lari. Amin. Pasti lari. Banyak orang Kristen seperti itu. Ada ayatnya mintalah, carilah, ketuklah, tapi minta nggak dapat, cari nggak dapat, ketuk ada, lama-lama dilupakan. Nah sekarang apakah firman Tuhan ini salah? Firman surat ya dan amin nggak? Kalau ya dan amin kita nggak dapat. Apa menjadi masalahnya yang tidak dapat? Bagaimana supaya firman ini menjadi rema, menjadi nyata dalam kehidupan? Hari ini kita mau belajar. Yang mau belajar sama-sama katakan amin. Kita belajar. Salah satu penghalang doa ini nggak kita dapatkan adalah Yakobus 4 ayat 3. Dia bilang begini, atau kamu juga berdoa, tapi kamu salah karena apa salahnya? Karena semua yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Coba flashback, perhatikan setiap doa kita. Apa yang kita doa? Berkati aku, berkati suamiku, semuanya untuk aku. Kalau Tuhan berkati aku akan jalan-jalan ke Bali. Natalan ini kalau Tuhan berkati aku akan jalan-jalan ke Malaysia, ke 3 negara. Kalau penantangan itu Tuhan berkati aku berlimpah, maka aku akan pernah nggak akan melakukan sesuatu yang menurut kehendak Allah? Periksa doa kita. Yang kita doakan untuk apa? Jenis apa yang kita doakan? Itulah yang menjadi penghalang. Kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Yang doa kamu buat apa? Untuk kepuasan dirimu. Malah ada bahwa Tuhan mengajar cara doa yang luar biasa. Dia bilang kalau doa itu mesti terperinci. Kalau doa, kalau punya mobil satu, doa minta rumah, jangan lupa mintanya, Tuhan minta sebuah rumah, anak perlu berapa kamar? 3 kamar. Jangan lupa minta garasinya. Nanti dikasih rumah di gang nggak ada garasinya, repot. Apakah Tuhan kita seperti itu? Seperti kedukun, minta ini, tumbalnya ini. Minta ini, tumbalnya ini. Pernah Bapak Ibu dengar
ya hamba Tuhan yang begitu? Apakah Allah kita tidak tahu apa yang kau butuhkan? Banyak salah berdoa. Kenapa kalau salah berdoa itu doa yang benar gimana? Doa yang benar 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14 ngomong begini. Dan inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa jikalau kita meminta sesuatu kepadanya. Harus apa? Sesuai. Bapak Ibu baca ayat ini baik-baik. Kira-kira Bapak baca ayat ini ngerti gak sih? Ngerti gak? Siapa yang mengerti? Saya mau bertanya. Siapa yang mengerti? Ayat ini aneh gak? Ada keanehan gak? Coba Bapak Ibu baca ayat ini, ada keanehan gak? Kan Bapak baca ayat ini gak ada keanehan. Bapak hanya baca, Bapak Ibu hanya baca ayat ini sepintas doang, gak mau mengerti. Coba mengerti ayat ini, aneh gak? Aneh gak? Di mana keanehannya? Pak, Bapak kalau minta sesuatu ke saya, sesuai keinginan Bapak atau sesuai keinginan saya? Dia bilang sesuai keinginan. Nah lo. Aneh gak? Apa ayat ini salah? Salah terjemahan? No, saya sudah lihat terjemahan yang lain. Cara minta yang benar itulah minta sesuai kehendak Allah. Aneh. Di mana-mana kalau orang minta sesuai keinginan yang minta. Soal dikabulkan tidak dikabul urusannya nanti. Aneh ya? Aneh. Itulah rahasia ilahi Bapak Ibu. Allah kita Allah yang tidak semua harus masuk di akal. Tapi Allah kita Allah yang realistis. Amin. Dia tidak perlu mau masuk akal dulu atau enggak. Akal sekecil bapau begitu lah mau lu ngerti semua. Aneh, betul aneh? Aneh. Terus gimana caranya? Bagaimana caranya? Bulan lalu, 2 bulan lalu saya khotbah tentang pengenalan akan Allah, toh? Pengenalan akan Allah, katanya salah satu ayat menguaskan, mintalah apa? Roh hikmat dan wahyu supaya kita mengenal Dia dengan yang benar. Karena waktu Petrus berkata, engkau Mesias anak Allah hidup, Tuhan berkata, bukan manusia yang menyatakan hidup kepada aku, tetapi Bapakku di situ. Nah, kalau kamu tahu apa kehendak Bapak yang diberikan kepada saya, maka kita tanya sama Dia. Amin. Terus kenapa saya buat? Saya di mana pun khotbah, setiap kali saya khotbah sama gereja manapun, dari mulai 22 tahun yang lalu saya selalu khotbah tentang pengenalan akan Allah. Karena pengenalan akan Allah sudah sah. Pak, kita berdiri Pak. Coba saya bilang begini, Pak, minta sesuatu yang menurut kehendak saya. Mau minta apa Bapak harus saya? Yang menurut kehendak saya. Inilah jemaat yang bingung waktu doa tuh bingung mau minta apa. Minta apa Pak? Sesuai kehendak saya. Sering kan kita doa bingung mau minta apa. Kita minta sesuai kehendak kita dong. Tapi Tuhan bilang minta sesuai kehendaknya. Jadi kehendak saya apa Pak? Bapak bagaimana bisa tahu kehendak saya apa? Tanya saya. Betul nggak? Tanya saya dong. Coba Bapak saya. Saya kehendak saya beri Bapak empek-empek. Nah sekarang Bapak minta apa sama saya? Kehendak saya mau kasih Bapak empek-empek. Bukan Bapak minta apa sama saya? Saya minta apa? Minta apa? Minta apa? Minta apa? Katanya baik. Tuhan bilang mintalah sesuai kehendaknya. Pak, mintalah sesuai kehendak saya. Kehendak saya pagi ini mau kasih Bapak empek. Sekarang Bapak minta
Perhatikan dari baik Bapak Ibu. Permintaan yang luar biasa kita belajar dari Salomo. Di satu raja di satu raja 3, di waktu satu raja 3 kalau ayat 1 sampai 4 itu sampai 5 bicara bagaimana Salomo setelah mempersembahkan persembahan kepada Allah di dalam satu raja 3 ayat 1. Tuhan tanya kepada Salomo, perhatikan Bapak Ibu, perhatikan ayat tadi bukan hanya berdiri sendiri. Perhatikan baik Bapak Ibu. Allah di Gideon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah. Coba baca. 1, 2, 3. Aneh nggak? Yang saya tanya Bapak tadi kan, Pak, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Bukan minta apa yang kau mau. Bukan minta apa yang kau perlukan. Bukan mintalah apa yang kau butuhkan. Tapi dia bilang apa? Mintalah apa yang saya bilang, Pak, minta apa yang harus kuberikan kepadamu. Waktu saya bilang aku datang ke sini, aku bawa pempek ini, aku minta sama istriku karena dia bikin pempek, saya bawa, saya bilang saya mau kasih jemaat biar menjelaskan firman. Dia dikasih, saya niat untuk kasih bapak pempek. Jadi saya bilang, Pak, kehendak saya kasih bapak pempek hari ini. Waktu bapak minta pempek, saya kasih. Bukan hanya pempek, sampai kuahnya juga yang itulah Allah kita. Amin. Salomo tuh capek dihubungin dengan Tuhan dari mulai bapaknya dong. Sehingga dia tanya, coba kalau bapak tuh kalau belum baca ayat ini, orang tanya nih, minta dong sesuatu apa yang pengen ku kasih sama lu. Bingung. Seperti bapak tadi bingung kan? Minta apa yang ku tahu. Sering sekali kita nggak mengerti dalam firman ini. Sehingga kita sampai hari ini kita lupa ayat-ayat ini. Padahal kata mintalah, carilah, ketuklah, semua kita dapat. Tapi kita tidak favorit ayat ini. Sampai sini yang Bapak Ibu. Amin. Waktu dia bilang mintalah apa? Salomo, kalau dia itu Salomo tahu apa yang mau Tuhan kasih kepada dia. Maka Salomo minta apa? Buka di ayat 9, 1 Raja 3 ayat 9. Ada orang bilang, Salomo minta apa? Salomo minta apa? Kita buktikan Salomo minta hikmat atau enggak. Salomo minta apa? Maka berilah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakim umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang satu? Dari mana Bapak Ibu tahu dia minta hikmat? Kata hikmat selain ada di perikop sepanjang Alkitab, kata hikmat muncul pertama kali adanya di ayat 12, bukan di ayat 5, bukan ayat 9. Kita lihat permintaan Salomo. Salomo itu raja kaya. Yang diminta apa? Hati nurani yang faham, yang mengerti untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Untuk apa? Untuk apa? Menghakimi, mengadili umatmu yang besar ini. Artinya itu bukan untuk pribadi Salomo. Amin. Pertama. Yang kedua, kalau pada konteks zaman itu Salomo perlu nggak itu sebenarnya? Nggak perlu. Kenapa? Suara raja, suara Tuhan. Dia adil nggak adil? Tuhan sudah bilang penggal nggak ada urusan. Jadi secara duniawi Salomo nggak perlu itu. Dia raja, nggak ada salah. Raja nggak pernah salah. Nggak ada urusan itu. Tapi kenapa Salomo bisa minta seperti itu? Minta seperti hati Bapak, karena dia berhubungan baik dengan Bapak dan mengerti kehendak Bapak atas hidupnya. Maka dia minta satu kali. Makanya Bapak Ibu,
Salomo yang punya kuasa tak terbatas masih bisa beda dengan negeri Konoha. Negeri Konoha tangkap dulu, penjara dulu, nanti baru ada yang gak adilnya. Tetapi Salomo tidak. Minta hati nurani, hati yang bisa memahami, bukan pikiran yang memahami, tetapi hati yang memahami. Maka Salomo terkenal pengadilan yang begitu mempesona kita hari ini, yaitu perebutan seorang anak oleh dua ibu. Karena hati bukan pakai akal, pakai hati. Karena dia minta hati nurani, maka seperti Bapak tadi minta mau tambahin sama tukanya, sama haknya. Nah Tuhan juga begitu. Maka ayat 12 dikabulkan Tuhan apa? Yuk ayat 12. Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai apa yang kau mintakan. Artinya minta hati nurani yang bisa menerima Tuhan berikan. Sesungguhnya aku juga mau beri kepadamu hati yang penuh hikmat. Hati yang penuh hikmat, hati yang penuh dengan bijaksanaan. Di dalam terjemahan lain itu berita wise, itu berita kebijaksanaan. Salomo lah orang yang paling bijak. Amin. Ayat 13, perhatikan baik-baik. Ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Perhatikan baik, Pak. Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Artinya Bapak Ibu, tidak ada orang lebih bijak daripada Salomo. Salomo lah orang yang paling bijak. Sampai sini mengerti? Salomo paling. Kalau Salomo paling bijak, kita kalau mau belajar bijak, kita mau belajar hikmat, belajar dari siapa? Belajar dari siapa? Belajar dari ahlinya atau belajar dari pengetahuan lain? Jadi kalau mau bijak, mau hikmat, belajar dari Salomo mengajari kita tentang hikmat di dalam Amsal 3. Buka Amsal 3. Amsal 3, baca seluruh Amsal 3. Itu hikmat terlalu. Ada perikop enggak? Amsal 3. Mungkin di sini ada perikop enggak? Yang mungkin di handphone ada perikop. Perikopnya apa? Berkat dari hikmat. Amsal 3 apa? Ada? Berkat dari hikmat. Bawah? Berkat dari hikmat. Berkat dari hikmat. Perkataan. Tadi kan saya bilang Salomo orang hikmat. Nggak ada yang lebih hikmat. Hari ini kita mau belajar hikmat dari siapa? Salomo. Di pasal 3 dari Amsal ini bicara tentang hikmat. Itu dia ngajar kita. Saya nggak baca semua, saya baca ayat. Kita baca ayat dari ayat 5. Pada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ayat 6, jangan bersandar ke pengertianmu. Akui dan tidak hapus kawan lakumu, maka ia akan. Ayat 7 berkata, jangan menganggap dirimu bijak. Takutlah. Dia menganggap dirimu bijak, takut akan. Jauhilah. Ayat 8, itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat 9, Muliakanlah Tuhan. muliakan pendengar dan hasil pertama dari ayat ke-10. Amin. Belajar ya. Gimana teman-teman? Percaya kepada segenap hati. Jangan berdebat kepada Tuhan. Kalau Tuhan udah ngomong iya, ngomong tidak. Kalau Anda berdebat dengan Tuhan seperti Petrus berdebat dengan Tuhan, maka Petrus benar menyala kalau iblis. Ingat nggak 2 bulan yang lalu saya bicara itu? Kalau orang bertentangan dengan firman Tuhan ngomong, kita langsung Tuhan selalu mau bersandar pada pengertiannya sendiri, tidak melakukan apa yang dilakukan, itu punya potensi dimasukin
dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, jangan menganggap diri kita ini bijak, Bapak Ibu. Orang bijak tidak akan menganggap dirinya bijak. Di saat orang bijak menganggap diri bijak, di situ tidak adanya kebijaksanaan dalam hidupnya. Orang bijak tidak pernah ngomong dirinya bijak. Amin. Terus di ayat 9 tadi, muliakanlah Tuhan dengan Bapak Ibu. Ayat ini nggak suruh Bapak pulang jual harta Bapak, bawa duitnya semua ke gereja. Artinya harta yang kau miliki semuanya kau gunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jangan kau punya harta untuk membuli orang, untuk menyusahkan orang, untuk mensengsarakan orang. Hartamu, apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau dapatkan dari hartamu kau gunakan harus menjadi kemuliaan dari Tuhan. Amin. Jangan kau punya uang banyak, cari uil, cari pil, simpan di sana, simpan di sini, itu tidak memuliakan Tuhan. Amin. Engkau gunakan semua hartamu bagi kemuliaan. Engkau bisa urusin anakmu, kuliahin anakmu, didikin anakmu yang baik, gitu. Itu enggak apa-apa. Sepanjang hartamu untuk kemuliaan. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang orang menggunakan hartanya untuk mengintimidasi diri, untuk mengangkat dirinya di hadapan manusia. Dengar bapak-bapak yang terjadi di Surabaya? Hah? Dia gunakan hartanya untuk sujud kepada dia seperti Lucifer. Di dalam kehidupan kita mengerti dalam dunia, baik dunia secara dunia akhirat atau dunia fana ini, kita harus mengenal dua yang disembah, Tuhan dan iblis. Tidak, kalau manusia kita disujud disembah, itu tandanya pakai apa itu? Pakai apa dia? Pakai hartanya. Ini Bapak Ibu yang bukan dengan ayat ini. Jemaat orang Kristen itu alergi, dong enggak? Alergi itu tahu nggak seperti apa? Seperti orang kaya datang ke Yesus. Sebenarnya Yesus itu bukan musuh dia jual tinggal begitu. Intinya itu dari situ. Karena intinya Tuhan tahu menguji hatinya. Dia sombong. Tuhan mau apa lagi? Semua sudah apa? Aku semua dan aku kan semua. Tuhan itu menguji kesombongannya. Amin. Kita alergi, enggak usah alergi. Tapi gereja pun perlu biaya. Bapak Ibu duduk sini, AC itu nyala karena listrik. Listrik tidak bisa dibayar dengan hanya senyum Pepsodent. Mesti dibayar. Hukum ini kontrak. Kalau orang punya yang sudah tempo kontrak, nggak bisa dengan doa, nggak bisa jenis ini setengah tengking. Amin. Yang ada itu kumpulan bayar lunas, itu orang Kristen. Gak apa-apa utang Pak. Hei, buat gereja Tuhan gak utang. Sebentar engkau pergi ke Bali, engkau pergi ke luar negeri, engkau pergi ke mana, engkau makan dengan sangat enak, tetapi enak, bijak gak? Belajar dari setahun. Amin. Belajar bijak. Mintalah. Udah tahu jangan minta? Tahu Pak ya? Jangan minta ya? Aku selalu minta. Orang Kristen bingung kadang-kadang doa. Sampai saking doanya nggak dijawab, akhirnya bingung berdoa minta apa. Seperti Bapak tadi bingung Pak, minta apa? Nggak tahu lagi. Doa minta apapun udah nggak tahu lagi. Sampai ke titik itu kita orang Kristen. Padahal Tuhan bilang minta sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Oke, satu Bapak. Yang kedua, carilah maka kau. Kenapa kita cari yang dapat? Tuhan kita cari apa? Tahu? Tuhan pertama kali suruh kita cari apa? Ada yang tahu? Cari apa? Cari dahulu dan maka semuanya. Tuhan bilang kalau minta cari apa cari? Buat di mana itu? Matius 6 ayat 33.
Tuhan bilang carilah engkau yang dicari apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau cari kerajaan dan kebenarannya, maka kebenaran itulah akan memerdekakan hidupmu. Karena kau hidup di dalam Allah, Allah hidup di dalam kamu. Yaitu Yohanes 15 ayat 7 berkata, jika kau hidup dalam aku dan minta apa saja maka kau dapat. Makanya waktu minta apa saja dapat itu minta sesuai tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus enggak mintanya yang aneh-aneh, mintanya sesuai kehendak Allah. Allah tahu kehendak kita yang terbaik apa yang kita butuhkan. Yeremia 29 sudah berkata, Dia tahu segala rancangan apa yang terjadi padamu. Ya Tuhan, jangan masuk pada penuh harapan. Amin. Tahu dia. Amin. Cari kerajaan. Cari apa? Sudah mengerti cari apa? Saya akan tanya. Kalau saya bilang begini, Pak, tolong Bu pergi ke mall, cari sosis buat saya. Bapak Ibu tahu nggak sosis itu apa? Harus tahu nggak? Sekarang saya bilang, Pak, pergi ke market, cari buah matoa sama saya. Bapak harus tahu nggak buah matoa apa? Harus tahu nggak? Sekarang pertanyaannya, cari deh kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Pak, kerajaan Allah apa, Pak? Pak, kerajaan Allah apa? Bu, siapa tahu kerajaan Allah apa? Siapa tahu kerajaan Allah? Pantas aja kita nggak bisa cari kerajaan Allah, karena kita nggak tahu kerajaan Allah. Tuhan cari kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Maka hari ini nggak pernah ditambahkan karena apa? Aku nggak tahu kerajaan Allah apa. Ya, siapa tahu apa kerajaan Allah? Hah? Firman? Apa? Saya sudah bilang, jangan pakai asumsi untuk menerjemahkan ayat. Biar ayatnya, oke, nggak apa-apa. Bapak Ibu apa? Firman. Ayatnya di mana dalilnya? Sekarang di musim dalil. Ya, debat semua pakai dalil. Masa kita kalah? Kita jangan kalah, dong. Kerajaan Allah apa? Kerajaan Allah apa? Tahu kerajaan Allah apa? Pantas nggak ditambah-tambahin? Karena kerajaan Allah ini belum ketemu. Kenapa belum ketemu? Nggak tahu. Jangan-jangan kerajaan Allah di depan mata, tapi dia nggak mau cari itu. Hubungan penting dengan Tuhan. Dalilnya Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat. Coba apa kerajaan Allah? Sebab kerajaan Allah tapi kerajaan Allah itu apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Itulah kerajaan. Jadi kerajaan Allah itu adalah satu, karena ada kebenaran. Amin. Yohanes 8 ayat 31 dan 2, kebenaran memerdekakan kita sehingga kita sejahtera. Sejahtera itu karena hidup sejahtera, maka ada sukacita, ada kebahagiaan. Amin. Kalau begitu Pak, makan hidup gimana? Tadi makan sedang atau hidup dia ngomong apa? Maka semuanya, makan minummu akan ditambahkan. Jadi bukan berarti orang Kristen itu nggak makan minum lagi, nggak bekerja lagi, ya istri masih perlu duit belanja, bermasalah, amin. Jangan dikasih makan firman terus kasih Alkitab, bukan. Cari kerajaan Allah. Waktu engkau tahu kerajaan Allah dan kebenaran, engkau tahu segala-galanya. Kebenaran itu memerdekakan dirimu, kebenaran akan menerangi jalan hidupmu sehingga engkau tidak berjalan di gelap. Yohanes 8 ayat 12 berkata, engkau tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi engkau berjalan di atas terang. Di dalam terang itulah orang melihat perbuatan baik nama Bapa dimuliakan. Itulah dia. Matius 5 ayat 16. Amin. Jadi kita harus tahu dulu kalau Tuhan bercari lah apa yang dicari kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tetapi selama ini yang kita doakan, yang kita cari apa? Yang kita cari itu bahan makan dan minum. Yang kita cari itu sandang pangan dan pan. Ya, kita mau jujur deh.
yang baik, usaha yang baik, ya kan? Makan dan minummu akan dipelihara oleh Tuhan. Ada. Bapak Ibu tahu nggak? Matius 6 ayat 33 itu keluar itu karena apa? Coba Pak Ibu, Matius 6. Coba di ayat 25 bunyinya apa? Ini dasarnya Tuhan mencari kerajaan Allah itu. Kenapa? Karena orang sibuk dengan kekhawatiran makan dan minum. Karena kepada jangan kau khawatirkan hidupmu dan apa yang hendak kau makan dan minum, jangan khawatir akan pula akan apa? Terus ya, tubuhmu dan apa yang hendak kau pakai. Bukanlah itu penting dari makanan dan minum. Perhatikan Pak, ini dasarnya Pak. Orang itu mencari makan dan minum. Makanya waktu Tuhan terakhir mencari kerajaan Allah dahulu. Makan minummu akan ditambahkan bagimu. Ya, periksa hati, jangan malu-malu, jujur dapat Tuhan. Apa yang kau cari selama ini? Apa yang kau cari selama ini? Ya, jujur. Coba kita lihat tentang burung dan jangan bunga bakuk ya. Terus ayat 27 jawab. Kami ayat 6. Ayat 6. Pandanglah burung di langit yang tidak menabung dan tidak menuai, tidak mengelola, namun diberikan makan oleh Bapa di surga. Bukankah kamu jauh lebih melihat burung itu? Amin. Ayat ini kadang-kadang bikin orang Kristen malas. Dia bilang burung nggak jadi kasih makan, saya pasti dikasih makan, nggak apa-apa. Aduh, Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, burung itu dikasih makan bukan di sarangnya, di padang-padang, di pohon-pohon. Burung itu cari makan terbang. Coba burung itu di sarang aja, dia mati nggak ya? Coba burung itu terbang nih, udah terbang, capek berhenti deh, jatuh nggak? Kita sih begitu. Baru itu kerja capek Pak. Lu nggak kerja? Ya kerja sama omnya. Kerja apa Pak? Kerja ini bengkel. Pak, saya nggak bisa bengkel, capek. Jenis begini ini dipelihara nggak bakal dipelihara. Yang dipelihara seperti burung yang bangun pagi keluar ke sana terbang cari makan. Amin. Tuhan tidak memberi dia makan di mulutnya, tidak seperti cecak di dinding yang mendarat hop. Yang begitu cecak mau jadi cecak atau menjadi burung? Burung cari makan. Cecak bisa lagunya Bu, lagu cecak tahu? Cecak di dinding merayap datang seekor nyamuk. Nyamuk datang itu cecak. Kalau burung terbang cari makan. Itulah yang orang Kristen dipelihara, yang rajin cari makan, yang malas bangun tidur. Nanti aja, firman Tuhan, nanti saja kalau kecil pemalas, orang malas, kecil kerja kamu kasih, nyakini. Anak muda, jangan menganggap kalau kaya lu hak begitu. Mati orang kaya, matilah semua hak kamu. Makanya generasi sekarang banyak generasi hanya 2 tahunan habis. Kenapa? Ya kayak mau cecak. Mau jadi cecak dan burung. Apalagi burungnya Raja Wali. Amin. Terbang tinggi menerjang badai. Amin. Tapi hujan juga ke gereja. Ngomong menerjang badai. Bagus ke gereja. Amin. Jadi carilah kerajaan Allah lebih dahulu. Maka semuanya, bukan berarti kita tuh gak boleh cari makan. Tuhan menyiapkan itu semua bagimu. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Saya pribadi Bapak Ibu, dan mulai saya setiap doa dengan Tuhan. Di doa dimanapun saya, doa pun sakit, doa pun, selalu saya belajar dari Tuhan Yesus. Saya selalu akhiri kata, biarlah Tuhan kehendak-Mu yang ada. Kadang-kadang kita manusia tidak selalu dikasih tahu minta apa kehendaknya. Kadang-kadang kita minta belum tentu kehendaknya dia. Amin.
tetapi ujungnya harus berkata, Tuhan, biarlah semua apa yang kuminta, apa yang kudoakan, Engkau mengabulkannya sesuai kehendak-Mu. Itu penting. Kata-kata itu sederhana tapi sangat penting. Kita boleh minta apapun, boleh minta apapun, tetapi bilang Tuhan, kalau itu bukan kehendak-Mu, biarlah terima apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena sesuatu yang menjadi kehendak-Mu kan yang diberkati berlimpah. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, dua hal kita mengerti. Cari dahulu kerajaan Allah. Pelajari kerajaan Allah apa? Kerajaan Allah bukan makan dan minum. Kerajaan Allah adalah kebenaran. Mau nggak dapat damai sejahtera yang singkat, yang cepat? Saya ada musik nih. Masih ada dalilnya. Gini. Ada firman Tuhan bilang gini, kalau mau dapat damai sejahtera yang tidak akan berhenti. Ada yang tahu ayatnya? Yesaya 48 ayat 18. Buka. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti Kebahagiaanmu tidak pernah kering. Damai sejahteramu Seperti sungai. baca berapa? Sekiranya, artinya begini loh. Sekiranya engkau pertama engkau mendengar. Kalau kita mendengar perintah Tuhan, maka Tuhan berjanji, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya sepanjang masa dimanapun engkau berada, engkau akan mengalami damai sejahtera. Kebahagiaan seperti apa? Seperti gelombang laut tidak pernah berhenti. Bapak Ibu, damai sejahtera tidak akan pernah berhenti, kebahagiaan tidak berhenti. Tapi syaratnya apa? Apabila engkau memperhatikan perintah Tuhan. Ini bukan titipan, Salah satu perintah Tuhan, bawalah persembahanmu di mana kau beribadah. Bawalah persembahanmu di mana kau? Amin. Hari ini kamu mendapat data Tuhan. Kalau Anda alergi bawa persembahan pada Tuhan, udah nggak usah sebut Tuhan, nggak apa-apa. Bawa duitnya. Karena gereja perlu duit. Semuanya perlu duit. Ini perlu duit. Natalan duit. Nah, udah perlu gitu, mau konsumsi lagi. Lu kira Texas kalau mau makan gratis, Tuhan kita nggak pernah kasih makan gratis. Saya kasih tahu, Tuhan tidak pernah kasih gratis. Semuanya harus kita usahakan dalam apa yang Tuhan kasih nikmat sama kita. Amin. 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 Kadang-kadang orang pikir Tuhan itu gratisan. Lu kira murahan Tuhan lo? Amin. Ngerti? Ngerti. Pak Yuni nanti lihat minggu depan, bulan depan persembahan akan memenuhi keuangan. Amin. Ya, kadang-kadang amin. Kadang-kadang di bawah. Pak, saya jujur di hadapan Tuhan di mimbar kudusnya. Saya nggak pesan sponsor. Jangan bilang teman-teman saya temannya Pak Fernando kasih tahu. Enggak, saya tahu karena saya di pengembalaan juga. Saya juga perintis gereja, semua perintis gereja perlu duit. Nih, ada ketuanya Pak Angit ya, nyata kan? Pelayanan itu ke daerah. Gue tanya dia pergi ke daerah-daerah itu jalan kaki dari rumah sampai sana. Itu tiket 3 bulan kasih. Semuanya perlu duit.
iman dan taat. Itu duit. Amin. Kita lah, carilah, ketuklah. Ayo kita masuk ketuk. WR singa maju depan. Bapak Ibu, ketuklah. Apa yang diketuk, Bapak Ibu? Apa yang diketuk? Ada dua yang kita ketuk, yaitu hatinya Allah dan pintunya surga. Amin. Wahyu 3 ayat 20 berkata, aku berdiri di depan pintu. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Dia bentuk, lihat aku berdiri di dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan mendapatkannya dan Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan kita bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, apa yang kita ketuk? Kita ketuk pertama adalah pintu hati Tuhan. Waktu kita ketuk dia dibuka hatinya, kita masuk dalam hati dia dan dia dalam hati kita. Itulah Yohanes 15 ayat 7 dan itulah Yohanes 8 ayat 31. Kata hidup lama tua, hidup lama engkau akan mengetahui tentang kebenaran, kebenaran akan berikan kamu. Yang di Yohanes 15 yang berkata, engkau minta apapun kau mendapatkannya. Saya mau tanya, di sini ada nggak yang belum dibaptis? Mungkin baru 1 kali 2 kayaknya. Ada nggak? Oh jujur ada nggak? Ada nggak yang belum dibaptis? Udah semua ya? Puji Tuhan. Kalau kau belum, Tuhan itu sudah ada di pintu hatimu. Amin. Dia ketuk itu mau buka. Kau buka akan kau akan makan bersama raja dari segala raja Tuhan dan segala Tuhan. Kalau hari ini Prabowo ketuk pintu rumahmu, dia mau makan dengan kau bangga, pasti kasih selfie, engkau masuk semua di Facebook, di IG, dimanapun kau bangga. Tetapi hari ini Tuhan nanti mau makan dan minum bersamamu. Amin. Nah, Bapak Ibu, endingnya minta cari semuanya akan tidak memiliki arti waktu kita masuk di dalam Allah. Karena waktu Allah ada dalam hidup kita, Allah yang menuntut kita apa yang kita perlukan, Allah yang menuntut kita apa yang terbaik untuk kita. Waktu kita masuk di dalam hadirat Allah, apa yang kita lakukan? Yuk, ada saya request lagu ya. Yuk, kita bagi diri. Kita naikkan pujian ini menjadi doa kita sungguh-sungguh supaya roh Allah masuk dalam hidup kita, masuk dalam Allah mengerti yang hendaknya. Ya, masuk. Masuk, Tuhan buka pintu, kau masuk. Biasa
hidup di dalam kita. Maka sesuai apa yang kita ikat pujian ini, keinginan kita hanya menyembah Dia, keinginan kita hanya menyembah Dia. Tuhan, terima kasih. Kami belajar banyak firman-Mu, mengajar kami supaya mengerti betapa besar kasih-Mu dalam kami. Tak pernah Engkau bohongi kami. Firman-Mu tak pernah salah. Waktu Engkau berkata mintalah, carilah, ketuklah, Engkau telah menyediakannya semua. Namun kami salah. Hari ini kami diajarkan, kami berdoa, Tuhan, ampuni kami bersama. Ampunkan kami untuk kami melakukan apa yang kami dengar pada siang ini. Jujur, secara manusia kami lemah, kami tidak mengerti. Kalau tanpa pertolongan-Mu, kami tak akan mampu melakukan ini semua. Oleh karena itu, urapi kami, berikan kami pengertian yang lain, urapan ilahi turun atas kami, ya Tuhan, supaya kami boleh melakukan segala perintah-perintah-Mu, supaya damai, sejahtera, kebahagiaan, sukacita tak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu, biarlah terus pakaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman-Mu menjadi perintah bagi kami. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan. Dalam seluruh Tuhan Yesus Kristus juga menuju kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan beberapa firman Tuhan. Terima kasih buat Tuhannya yang sudah menyampaikan beberapa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sama-sama kita sepakati kita untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi siang hari ini. Tuhan, ajar kami bukan saja cakap dalam mendengar firman Tuhan, tapi mampukan kami cakap dalam melakukan setiap aspek firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, agar apapun bersama dengan keluarga yang dikerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka semoga ucapan syukur kami rindu untuk memberikan persembahan terbaik, korban syukur kami. Maka Tuhan sucikan kuduskan setiap persembahan kami memberi dengan sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama ya syukur boleh kita katakan amin. Bersama boleh dijalankan. Bapak pemberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bersama dijalankan ada video pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama-Mu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross.
angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Fellowship Family Sultan jam 19.00 atau jam 7 malam. You were seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Bersamaku kau membuatku tersenyum, membuatku Kita kasih tepuk tangan yang benar-benar buat Tuhan. Terima kasih doa sekalian dan Yesus Tuhan. Sama-sama kita akan tutup dalam doa syafaat. Saya undang setiap kita angkat tangan kita dua-duanya. Kami memuji bersama. Bapa di surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari kembali kami, umat-Mu boleh berkumpul di tempat ini, beribadah kepadamu dan keadaan tubuh yang sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat dan anugerah Tuhan yang kami terima dan kami alami selalu baru setiap hari Bapa. Terlebih di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sungguh diberkati oleh pemberian firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Michael N. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang diberikan oleh hamba-Mu, memberkati kami, merubah paradigma hidup kami, mengerti bahwa biarlah Tuhan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang kami utamakan, bukan kehendak kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga setiap kali Tuhan boleh mencari kerjaan Allah, kebenaran, sukacita dan damai sejahtera itu Tuhan, bukan perkara-perkara dunia yang kami utamakan Tuhan, tetapi biarlah kerjaan Allah yang kami dahulukan dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan biarlah kami mengetok pintu hati Tuhan, supaya apa yang menjadi kerinduan Tuhan menjadi terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berkati hamba-Mu yang menjadi selalu berkat bagi kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk memberkati kami di tempat ini Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai lebih lagi. Biarlah Tuhan memperlengkapi hamba-Mu ini dengan hikmat marifat, kepekaan, kewahyuan, bahkan ketajaman dalam roh. Kemanapun hamba-Mu ini Engkau utus, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa diberkati dan dimenangkan dari Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini, berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan, penyataan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat
Bapak Gembala kami, Pak Sinan Bela, Pak Sinan kami juga berkati Tuhan, urapi, biarlah Tuhan, Kau tambah-tambahkan Tuhan pengurapan asam ini, hikmat akal budi, kepekaan dan ketajaman dalam roh, bahkan hati Bapa. Engkau turunkan ke hamba ini Tuhan, pimpin kami, hamba-hambamu dan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kemanapun hambamu yang Kau utus, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang diberkati dan dimanakan bagi Kristus. Berkati kesehatan hambamu ini, berkati juga Ibu Yuni, Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Ibu Yuni menjadi tiang doa untuk menopang penggembalaan Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan. Berkati juga anaknya Karen, dengan Kau pakai anakmu ini di masa mudanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan keluarga hamba ini dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kenyataan dan perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga hamba ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hambamu, imam-imam Leo Tuhan, pemuji penyembah. Engkau urapi mereka Tuhan, worship leaders, singers, pemusik, soundman, pemandu multimedia. Berkati hamba-hambamu ini Tuhan, Kau tambah-tambahkan keurapan atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih buat hamba-hambamu yang telah membantu kami Tuhan untuk naik ke gunung kudus-Mu, membawa korban syukur kami, korban ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tambah-tambahkan pengurapan kasih-Mu atas mereka ya Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba mereka dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Dia para pengerja, diaken diakonis, asal sekolahan, guru-guru sekolah minggu, pembina yuk, dan seluruhnya Tuhan, hamba-hambamu Kau berkati Tuhan, kami mohonkan berkat atas mereka semuanya Bapa. Biarlah kasih Tuhan mengikat kami dalam kesatuan hati untuk dapat melayani Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat dewasa muda Tuhan tempat ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan, kami berdoa buat anak-anak muda bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anak-anak muda Tuhan tempat ini Kau pakai secara luar biasa menjadi anak-anak panah, seperti anak-anak panah dalam para pahlawan Tuhan. Akan tiba waktunya anak-anak muda tempat ini Tuhan Kau angkat, Kau pakai untuk menjadi pemimpin-pemimpin di tanah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu di GBI San yang Glory Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu, Kau maha tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka ya Bapak. Apa yang menjadi pergumulan umat-Mu di dekatnya ya Bapak. Engkau lawan mereka, Engkaulah yang memberi jawaban atas kehidupan mereka ya Bapak. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau tidurkan Tuhan. Juga yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Juga Tuhan yang berputus pengharapan, yang putus pengharapan Kau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapak. Kami berdoa jemaat juga yang bekerja Tuhan, Kau berkati pekerjaan mereka, yang berusaha, berkati usaha mereka ya Tuhan. Dan juga yang masih studi Tuhan, berkati studi mereka. Sehingga jemaat Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, menjadi jemaat yang mengalami keajaiban Tuhan, jemaat yang berkualitas, kuat dan tangguh di dalam menghadapi segala rintangan dan persoalan kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, menjadi jemaat yang setia, menjadi jemaat yang mengandalkan Tuhan dan kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan Engkau curahkan atas pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah hikmat marifat daripada Tuhan Engkau berikan kepada mereka Tuhan, kepada presiden kami Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran Tuhan, untuk bisa memimpin negara kami dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan dalam mengambil segala kebijakan Tuhan. Biarlah kebijakan yang diambil membawa dampak yang positif dan hasil yang maksimal untuk membawa negara kami ke dalam hidup yang lebih baik dan keberhasilan Tuhan dan di tengah-tengah bangsa dan
negara kami ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat lembaga-lembaga yang duduk di eksekutif, yudikatif dan legislatif Tuhan. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, biar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, supaya negara kami ini boleh maju dan berkembang dengan lebih baiknya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih berdoa buat TNI Polri Bapak. Kami berdoa berkati TNI dan Polri Tuhan di dalam menjaga kedaulatan negara kami ini Tuhan. Juga menjaga keamanan dan ketentraman di tengah-tengah bangsa dan negara kami Bapak. Terima kasih Bapak. Roh perpecahan, pemberontakan kami ikat, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bangsa dan negara kami aman dalam perlindungan Tuhan Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami kerja-kerja Tuhan dan umat Tuhan, segenap umat Tuhan di tengah-tengah bangsa negara kami bersehat berdoa, bergandengan tangan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah gereja-gerejamu, umat Tuhan, umat-umat bangkit menjadi terang di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga akan terjadi terobosan, terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat, terjadi penuaian jiwa yang besar-besaran di tengah-tengah bangsa dan negara kami ya Bapak, sehingga setiap lutut berteluk, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat persembahan yang boleh diberikan Tuhan. Berkat persembahan ini, biarlah persembahan ini menjadi penopang buat pelayanan kami depannya ya Tuhan. Berkati keuangan gereja kami juga ya Bapak, dengan cara yang ajaib, yang melampaui akal dan pikiran kami Tuhan. Keuangan gereja kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi mujizat keuangan dan gereja kami ya Bapak. Segala keperluan gereja kami yang dibutuhkan Tuhan Kau cukupkan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Ini adalah ucapan syukur kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami menunaikan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita Kristus kita mengakhiri ibadah kita dengan berkat kepada Tuhan dan begitu besar kasih Allah akan kita. Dia telah menganugerahkan anaknya tunggal bagi setiap kita yang sampai hari ini Dia tetap menyinari kita dengan wajahnya dan menghadapkan wajahnya memberi kita damai sejahtera dan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu kekasih Kristus, pulanglah, bawalah segala berkat kasih karunia, damai sejahtera di mana Allah Bapa, di dalam anak yang Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan hidup Tuhan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai malam Tuhan meliputi dari orang-orang bermain bahkan kekal selama-lamanya yang percaya dengan iman